Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kembali di channel Betsy. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, gue mohon banget bantuannya untuk subscribe karena itu sangat berguna banget sebagai motivasi gue untuk buat video-video di channel ini. Oke, mungkin teman-teman sadar bahwasanya ada perubahan kualitas dari video gue di mana gue udah berubah ruangan dan mungkin ya dari pandangan gue sih ini adalah penurunan ya, dan gue usahakan untuk lebih ke upgrade lagi ke depannya. Oke, lanjut. Jadi video kali ini gue bakalan membahas ya, lebih ke cerita ya, pengalaman gue selama menjadi mahasiswa dan sekarang udah semester 6. Sebelumnya gue udah buat video kayak tahun yang lalu review matkul TIN, dan menurut gue kayak untuk tahun sekarang sih nggak ada yang berubah ya karena kita tetap daring. Jadi lebih baik gue buat video terkait pengalaman gue selama gue jadi mahasiswa di IPB. Dan iya bener, sekarang gue udah di semester 6 dan sudah ada wacana, udah ada kabar ya, bukan wacana lagi, kabar bakalan diadakan KKN pada bulan Juni, kalau nggak salah Mei sampai Juni. Oke, jadi cerita gue, jadi video ini mungkin agak panjang ya. Jadi cerita itu dimulai dari gue angkatan lulusan tahun 2019 dan keterima di IPB itu tahun 2019, kayaknya udah di akhir ya, atau di akhir-akhir tahun lah, kayak Juni Juli kayak gitu gue diterima di IPB gitu. Dan syukur banget gue masuk di SBMPTN. Dan tau lah satu, di IPB itu ada kewajiban untuk mahasiswa dan mahasiswa barunya untuk di asrama ya. Kalau nggak salah gue dapat kabar, mungkin desas-desusnya atau isu ya, bahwasanya angkatan 59 itu udah nggak diwajibkan asrama lagi. Nah di angkatan gua, angkatan 56 dulu itu diwajibkan asrama. Dan enaknya kami angkatan 56 itu dapat pengalaman daring, dan dapat pengalaman luring ya secara offline-nya, dimana kami merasakan MPKMB secara luring. Itu MPKMB menurut gua gimana ya, kayak capek banget dan tapi seru ya, capek, seru, dan unforgettable gitu, karena ya udah beralih lagi ke masa-masanya jadi mahasiswa. Dan juga di situ gue udah masuk masa perantauan, dimana itu pertama kali gue merantau. Dan syukurnya karena itu pertama kali gue merantau, gue itu nggak cari kosan ataupun ngeluarin biaya yang lebih besar daripada orang yang merantau, dimana karena itu tadi kami wajib asrama. Dan seingat gue itu asrama kami cuma cukup bayar 1 juta untuk setahun ya, 1 juta untuk setahun atau berapa ya, lupa gue. Pokoknya ketika gue awal masuk itu UKT gue kan dapat 9 juta tuh, dan gue bayar 10 juta, dan 1 jutanya lagi termasuk dari asrama gitu. Dan enaknya di asrama itu banyak banget pengalaman-pengalaman yang didapatkan di asrama, dimana gue dikenalin sama orang-orang yang senasib sama gue, yang dimana mereka juga orang perantauan, dimana juga mereka orang-orang yang bingung akan Bogor itu seperti apa, menjadi mahasiswa seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Kayak ya freshman year lah, tapi gue itu merasa kayak lebih beragam gitu, karena syukur banget gue bisa mendapatkan asrama yang ditempatkan oleh orang-orang dari seluruh pulau yang ada di Indonesia gitu, dari seluruh daerah di Indonesia gitu. Dan gue mempunyai teman sekamar dan tetangga dari sekamar yang sampai saat ini gue masih kontekan sama mereka itu. Dan juga banyak sekali acara-acara yang secara offline ya dilaksanakan. Kayak gue udah mulai mengenal UKM gitu, dan gue masih memilih kayak UKM yang mana yang bakalan gue tekunin sampai akhir kuliah gue gitu, sampai ya mengakhiri masa mahasiswa gue dan lain sebagainya. Dan menurut gue kayak nggak sampai setahun sih kami angkatan 59 itu luring ya. Kayak di akhir-akhir dari semester 2 itu, ketika kami kayak mendekati ujian akhir semester, itu mulai muncul berita COVID. Kan COVID itu mulai muncul di akhir tahun 2019 ya, atau awal-awal tahun 2020 muncul mulai isu-isu COVID lah, lockdown dan sebagainya. Dan karena itulah kami dipulangin. Jadi belum genap 1 tahun, belum full 1 tahun, belum ganjil 1 tahun ya, belum full 1 tahun kami ada di IPB gitu. Tapi menurut gue pengalaman itu sangat berharga banget, terutama apalagi freshman ya. Yang gue sayangin karena 1 tahun itu kami PPKU, program pendidikan kompetisi umum, kami itu masih kayak awam banget mengenai departemen gitu kan. Departemen gue teknik industri pertanian, dan di semester 2 itu cuma dikenalin matkul apa tuh namanya ya, matkul intinya matkul pengenalan departemen lah. Kayak 1 matkul itu untuk mengenalkan bagaimana nanti tampil
kayak merasa lu bagaimana jadi orang sebagai agroindustrial engineering gitu, gitulah dan lain sebagainya. Pokoknya satu matkul itu doang. Dan gue juga mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan departemen ya yang dilaksanakan oleh BEM, ya BEM departemen lah. Dimana ya kayak pokoknya banyak lah acaranya dan menurut gue worth it banget acaranya, kayak kegiatan-kegiatan dari yang dilaksanakan oleh BEM departemen itu untuk ya memberikan gambaran juga, tapi gambaran tapi yang lebih jelas gitu, karena yang jelasin secara langsung itu cutting ya, dari TIN gitu, dari departemen itu. Jadi yang minusnya sih menurut gua selama luring itu kayak kurang banget dikenalkannya oleh bagian departemen gitu, dan mungkin fakultas juga ya, fakultas dan departemen. Jadi kami nggak bisa merasakan bagaimana nge-lab ya, bagaimana eh, dosen ngajar secara offline dan lain sebagainya itu selama kami dosen ini ya departemen ya secara offline selama di IPB gitu, selama kami luring. Dan itu tapi gini loh, gue nggak nyesel sih 2 tahun ini dijadikan selama daring, karena banyak banget benefit yang didapatkan. Udah tahu bahwasanya UKT gue itu lumayan tinggi ya, karena bapak gue itu adalah pekerjaannya PNS, jadi UKT yang dipatok IPB itu 9 juta, dan menurut gue kayak itu lumayan tinggi, bukan lumayan tinggi lagi, tapi udah bener-bener UKT yang tinggi. Jadi syukur banget selama pandemi ini mendapatkan banyak keringanan ya, dimana kayak ada cicilan UKT, didapatkan juga cicilan UKT, dan juga ada sempat 1 semester itu ada potongan UKT. Dan syukurnya gue juga dapat bantuan dari Kemdikbud ya, bantuan UKT dari Kemdikbud. Jadi banyak banget bantuan-bantuan yang diberikan, terutama ada cashback UKT juga ya. Tau lah banyak sekali drama tentang masalah UKT-an ya, tentang masalah ya, uang lah terkait pandemi ini, karena ya tahu banget kita tetap bayar UKT 9 juta tapi PPT-nya bisa dikopas gitu dan lain sebagainya gitu. Selain itu sih, karena sudah 1 tahun kan, 1 tahun wajib asrama, maka kami akan keluar dari asrama. Jadi kayak di tingkat kedua, semester 3 dan semester 4 itu kami udah mulai ngekos. Dan karena pandemi, jadi gue nggak perlu ribet-ribet cari kos gitu. Sampai ya 2 tahun itu gue nggak ngekos sama sekali. Walaupun udah ada di tahun ketiga ya, atau ya semester 5 dan semester 6 itu udah ada wacana untuk hybrid, tapi karena dibatalin karena ada namanya Omicron ataupun varian Delta dan lain sebagainya gitu. Jadi firasat-firasat mabanya itu masih ada, di mana kita masih belum, beberapa dari mahasiswa TIN yang mungkin departemen juga yang belum sama sekali melaksanakan hybrid, itu belum sama sekali merasakan bagaimana cara kuliah di feels-nya ya, atmosfernya ataupun pengalamannya kuliah di departemen TIN dengan dosen TIN, bagaimana cara dosen TIN itu mengajar secara luring, bagaimana rasanya nge-lab di departemen TIN secara luring dan lain sebagainya. Itu kayak worth banget, harus dirasain untuk sebagai anak TIN gitu. Dan sayang banget kalau misalnya anak-anak TIN nggak bisa ngerasain gimana nge-lab di laboratorium TIN itu. Jadi selama gua daring itu nggak selamanya enak dan nggak selamanya juga buruk ya, dimana ya beberapa materi itu ada yang plong masuk banget dan ada juga yang nggak masuk itu. Dan ya tau lah, karena daring ya banyak banget kendala yang dia alami gitu, seperti ya koneksi internet yang buruk, dan juga kadang terlambat mengumpulkan lah, terlambat masuk kelas lah, ataupun koneksi dari dosen ataupun dari mahasiswanya juga yang nggak jelas. Jadi sistem perkuliahannya cukup panjang lah, ribet, rumit dan sebagainya. Dan tapi syukur banget nilai gua nggak ada yang mengecewakan lah, dan alhamdulillah lah masih bisa dibahagiakan lah, dibanggakan lah nilai-nilai gua. Dan terkait tentang bagusnya daring apa luring sih, gua nggak bakalan bilang bahwanya lebih bagus daring ataupun lebih bagus luring. Akan tetapi karena ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi ya. Kalau misalnya udah aman untuk luring ya gas aja luring. Kalau misalnya aman untuk daring, ya masih aman untuk daring ya daring aja terus. Jangan sampai kita untuk memaksakan ya, sampai-sampai ya ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi oleh kita semua itu sih. Jadi udah kaget banget gue ketika udah muncul ada wacana untuk KKN ya, kuliah kerja nyata. Dan wow, gue merasa banget semenjak kayak gimana ya, gue merasakan pertama kali masuk IPB itu menjadi mahasiswa itu kayak baru kemarin gitu, karena baru dapet banget feelsnya. Gue keliling IPB, gue kaki beton, kaki besi ya, karena nggak boleh di asrama itu nggak boleh bawa motor. Jadi
kami tuh selalu jalan, alternatifnya tuh jalan, naik sepeda atau naik bus gitu, atau naik poki ya, atau poki itu ojek kampus gitu. Jadi kalau ya mau menghemat uang ya ketiga itu naik sepeda, jalan kaki atau naik bus gitu. Dan syukur banget selama luring itu dimaksimalkan secara semaksimal mungkin. Akan tetapi karena daring ini gue masih merasa kayak menjadi maba gitu, dimana itu tadi bahwasanya 1 tahun itu kami nggak merasakan bagaimana kuliah di departemen. Jadi cuman adanya ya kuliah di CCR lah, common classroom di IPB gitu. Nggak ada merasakan bagaimana nge-lab di TIN, bagaimana kenal lebih dekat terkait dosen TIN lah, eh, untuk golek-golek lah, makan di kantin sepuasnya dan lain sebagainya, ataupun kayak supporteran di Bamer lah dan lain sebagainya. Itu tuh nggak kerasa, nggak ke feelsnya gitu. Itu sih menurut gua minusnya yang daring ya. Dan yang nggak enaknya sih selama gue jadi maba dan ya gue merasa masih menjadi maba di IPB kali ini. Tapi ya syukur banget prestasi yang diraih ya oleh mahasiswa dan mahasiswa TIN, termasuk juga gue dan teman-teman gue, itu masih bisa membanggakan gitu. Dan banyak banget kayak capaian-capaian yang wow ya, dan kegiatan-kegiatan yang wow dilaksanakan oleh departemen ataupun di IPB. Dan menurut gue itulah salah satu bentuk kita sebagai menyesuaikan diri ya, survival kita, karena keadaan itu selalu berubah, dan tujuan kita untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan gitu. Itu mungkin itu aja dari gua ya. Emang keadaan itu memaksa kita untuk menyesuaikan diri, dan enak output ataupun enggak itu tergantung dari kita, bagaimana cara kita agar kita tidak larut dalam keadaan gitu, kita tidak kalah dalam keadaan. Dan ya syukuri aja lah apa yang ada, hidup aja anugerah. Dan gue nggak bakalan memanjang video ini, dan terima kasih banget udah mendengarkan cerita gue sepanjang ini ya. Tujuan dari video ini sih untuk memberikan pengalaman ya, atau cerita ya. Jadi mungkin gue di masa depan bakalan nonton video ini dan merasakan bagaimana perjuangan gue selama di IPB itu, bagaimana 2 tahun daring dan baru 1 tahun luring. Dan insya Allah ya, itu gue semester 7 dan 8 dan seterusnya lah, itu udah masuk luring insya Allah. Itu saja dari gue. Sekian untuk dari video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk klik tombol like. Kalau misalnya kalian gak suka video ini, boleh juga kalian dislike. Dan gue mohon banget untuk pendapat kalian, masukan kalian, kritikan kalian di kolom komentar. Itu saja dari gue. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa. Bye-bye.